Perjuangan Ashanty untuk sembuh dari penyakit autoimun memang melewati jalan panjang. Tidak hanya di dalam negeri saja, Ashanty pun harus mencari pengobatan terbaik hingga sampai ke berbagai negara, salah satunya Turki. Istri Anang Hermansyah itu mengaku selama di Turki ia menjalani pemeriksaan dengan 6 dokter spesialis terbaik. Namun, di tengah pengobatan penyakit autoimun yang dideritanya, dokter justru menemukan batu ginjal sepanjang 4 mm di tubuh Ashanty. Sontak hal itu pun membuat pelantun tembang Jodohku ini terkejut. Dikarenakan dokter belum menyarankan untuk melakukan pengangkatan batu ginjal tersebut. Benarkah Ashanty akan kembali ke Turki? Sebenarnya kan aku ngecek kayak general check up juga tuh, kayak asam urat atau kolesterol dan lain-lain tuh alhamdulillah normal. Cuma memang masalahnya benar tetap dengan autoimun, terus imbalance hormon aku beda. Karena mungkin aku bukan gak cocok dengan spiralnya, mungkin aku spiralnya kan ada hormonnya tuh. Jadi dia dan mungkin karena ada autoimunnya, jadi semua tuh jadi saling berkoneksi gitu loh. Nah, si autoimunnya ini yang menyebabkan alergi aku ini sebenarnya bukan autoimunnya, tapi karena aku punya autoimun, jadi alerginya agak susah untuk disembuhkan kalau tidak minum obat di jangka panjang. Sebenarnya itu dokter Indonesia juga kemarin udah ngomong kayak gitu, cuma kan aku butuh second opinion karena memang obat itu membuat aku rambutku rontok, terus nggak nyaman lah ya kalau kita 3 bulan berbulan-bulan minum obat begini kan. Jadi kita mencari solusi supaya stop obat, tapi mungkin bisa dengan cara-cara lain gitu. Ternyata pas dicek tiba-tiba ada batu ginjal udah 4 mili gitu, aku lupa deh. Udah mulai lumayan, tapi di sana nggak boleh diambil karena dia bilang aku nggak ngerasain sakit, aku nggak ada pembengkakan. Jadi dibiarkan selama 6 bulan ini, aku minum air sehari 3 liter, sampai 6 bulan nanti balik ke sana buat kontrol lagi. Kalau makin membesar ya harus diambil, tapi kalau enggak dia sih yakin 80% akan hilang dengan sendirinya. Maintenance-nya itu kalau yang batu ginjalnya minum air putih yang banyak. Terus aku tuh kebiasaan, dia suka marah, kalau dia kan kalau mau pipis langsung pipis gitu, kalau aku tuh suka nahan. Jadi buat kalian jangan deh, itu bahaya ternyata. Mungkin ya, aku nggak tahu, mungkin karena itu, karena aku suka nahan pipis, terus aku minumnya kemarin tuh belakangan kurang banyak. Dia juga kalau aku banyak, aku sering kencing, dia marah. Banyak aneh. Habis dikit-dikit toilet. Enggak, diisi 2 liter, perut pasti kencing-kencing lah. Karena itu untuk pembersihan, pasti bagus. Iya. Sebenarnya kalau dibilang sakit, fisikku tuh sehat gitu. Tapi ya itu karena gatal-gatal, terus karena hormonnya keganggu. Dan kayak aku punya batu ginjal aja, aku nggak berasa sakit sama sekali. Bener-bener kayak nggak berasa apa-apa. Ternyata udah 4 mili itu. Jadi tapi dia bilang nggak perlu diambil. Dia bilang insya Allah dengan aku minum air putih dan gak nahan pipis lagi, dia bilang gak nahan ke toilet, mudah-mudahan dia akan hilang. Tapi ke 6 bulan aku harus check up balik lagi. Untuk kesehatan tidak ada tawar-menawar bagi Ashanty. Berbagai upaya pun akan ia tempuh, termasuk harus mencari pengobatan terbaik hingga ke luar negeri. Hal itu ia lakukan lantaran tubuhnya sudah terlalu banyak mengkonsumsi banyak obat, namun belum membuahkan hasil yang memuaskan. Malahan Ashanty mengaku mengalami efek samping seperti muka bengkak hingga rambutnya mengalami kerontokan. Masa sih aku minum obat? Ikhtiar untuk meyakinkan sebetulnya. Kalau bisa ada cara lain, kenapa enggak? Ini kenapa aku berangkat sebenarnya karena ini. Semua dokter waktu itu kan di Indonesia mengharuskan aku untuk minum obat yang aku minum sekarang, which is itu kalau efeknya jangka lama itu bikin aku moon face. Moon face tuh mukanya jadi bengkak. Jadi mau sekurus apapun mukanya makin membengkak. Nah, aku nggak nyaman dengan itu. Nah, tapi semua dokter yang aku temuin menyarankan harus itu. Nah, kemarin aku berangkat ke sana tuh pengen cari solusi lain. Perlu nggak sih gitu aku nggak minum ini karena kan gak enak kan kalau kita mukanya kayak membesar gitu tuh kayak, tapi katanya akan hilang kalau kita berhenti 3 bulan setelah kita berhenti tuh akan ngempes, tapi akunya nggak nyaman gitu. Sekarang rontoknya agak berkurang, alhamdulillah rontoknya agak berkurang. Terus kayak moon face-nya aku udah 3-4 hari nih berhentiin obat itu kan, dari mulai pulang aku berhenti. Nah dokter sana bilang kamu berhenti dulu aja sampai kamu tiba-tiba titik tergatal kamu, maksudnya kayak gatal dikit jangan minum.
gatal dikit jangan minum. Nanti di titik tergatalnya yang sampai parah banget baru kamu minum. Tapi kalau kamu bisa tahan dulu, kita akan lihat perkembangannya. Nanti kan aku bisa email dan bisa lewat Zoom gitu. Tengah fokus menjalani pengobatan di Turki, Ashanti justru diterpa kabar duka perihal putri sulungnya Aurel Hermansyah yang mengalami keguguran. Kabar duka yang disampaikan langsung oleh Aurel dan Atta saat itu sekejap menggoreskan kesedihan di hatinya. Apalagi ia tahu betul bahwa kabar kehamilan Aurel kemarin juga kabar yang menggembirakan bagi sang suami Anang Hermansyah yang sudah berharap memiliki seorang cucu. Walaupun begitu, sebagai ibu yang pernah melewati pengalaman keguguran, Ashanti pun langsung menguatkan Aurel walaupun dari jarak jauh. Kita pasti sedih banget, sedih karena sebelumnya kan aku tahu duluan kan, kakak udah kakak kan selalu WA call atau video telepon, Bun ini pendarahan, terus di situ aku udah, karena aku orang yang udah keguguran 3 kali, aku berusaha untuk ya udah Kak, sampai sebelum, karena itu kan lebaran kan, sampai sebelum kakak ke dokter, kakak jangan bed rest aja, jangan ngapa-ngapain. Tapi aku di situ udah feeling bahwa memang mungkin nggak bisa dipertahankan. Tapi aku bilang gini ke kakak, Kak, good newsnya kamu bisa hamil, karena kan maksudnya ya good newsnya bisa hamil dengan cepet. Jadi biasanya kalau orang habis keguguran, kayak aku 3 kali keguguran tuh tiap 3 bulan hamil lagi. Keguguran hamil, 3 bulan hamil lagi gitu. Jadi nggak usah takut, itu aku menginikan hati dia lah supaya dia nggak kecil hati. Karena dokternya kakak pakai dokter aku waktu lahiran Arsya, kemudian dokter Robert tuh dokter aku waktu lahiran Arsya. Akhirnya aku WA dokter, nah dokternya di situ baru ngomong ke aku, Mbak ini kayaknya memang begini. Coba ngomong ke Aurel pelan-pelan dulu. Nah aku di situ ngomong kakak, kalau sampai nanti ke dokter, tapi aku udah tahu tuh, kalau sampai nanti ke dokter hasilnya begini, pokoknya jangan kecil hati, kamu harus happy dulu. Tapi kan pasti namanya dia lagi pengen, lagi happy, lagi suka kan pasti dia sedih ya, tapi dia paham lah. Yang penting aku bilang udah kamu tenang, Bunda yakin 1, 2 bulan, 3 bulan tuh maksimum kamu insya Allah kan hamil lagi. Senangnya dia kan bahwa dia nggak perlu program kan, jadi insya Allah bisa hamil dengan apa? Tapi kalau kepingin laki-laki atau perempuan bisa bro? Enggak ya, lah, kayaknya itu nggak perlu. Ya aku bilangnya kemarin, yang penting dikasih, yang apa yang dikasih yang itu pasti yang paling. Ya namanya belum diizinkan nggak apa-apa, nggak usah diambil pikiran, nanti malah nggak, ntar nggak dapat lagi. Makanya aku bilang nggak apa-apa. Ya kita udah 3 kali. Kita pasti sedih, tapi kan kita nggak boleh sedih depan dia kan, maksudnya. Tapi kita pasti bilang Kak, yang penting berdoa yang terbaik, maksudnya berdoa terus bahwa nanti dikasihnya cepet, dan mungkin memang pasti segala sesuatu tuh akan ada hikmahnya gitu. Ya sedih lah kalau namanya itunya. Orang tua kan, anak pasti bisa mengungkapkan kan gitu. Ya, dan untungnya Atta kan cucu pertama kan. Oh, iya benar. Cucu pertama. Sebagai orang tua, Ashanti dan Anang Hermansyah juga tak tinggal diam melihat rumah tangga Aurel dan Atta yang baru saja diterpa duka mendalam kembali diguncang kabar miring. Cibiran dan hujatan netizen seolah menyerang Aurel dan Atta di sosial media. Tudingan miring bahwa Atta diduga mengeksploitasi kabar duka Aurel untuk mencari keuntungan santer digaungkan hingga sampai ke telinga Anang dan Ashanti. Lantas seperti apa dukungan juga saran Anang dan Ashanti kepada Aurel dan Atta? Aku tuh jujur ngeliat mereka berdua tuh, aku gak paham banget berita-berita, nggak, karena kan di luar mungkin aku nggak terlalu mengikuti berita yang detailnya ya gitu. Tapi pas pulang kemarin ya dengar pasti aku sedih. Maksudnya sedih gini, anak 2 itu pastinya banyak mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi sejauh ini yang aku lihat mereka ya itu pasti konsekuensi kita ya, di dalam hidup pasti ada yang suka dan nggak suka. Tapi sejauh ini aku lihat mereka sangat-sangat kuat dalam menghadapi semua komentar orang, baik yang baik maupun tidak. Tapi maksud aku pasti akan ada aja yang mempermasalahkan ini itu. Dan Aurel aku rasa sudah cukup kuat karena dari kecil hidupnya kan sudah melewati itu semua. Dan sekarang udah sama Atta juga pasti mereka sama-sama saling menguatkan ya. Jadi kalau dibilang ada tadi masalah ini, masalah itu, masalah ini, aku yakin mereka pasti tidak ada maksud untuk tujuan ke sana, nggak mungkin nggak ada maksud. Tapi mungkin karena ketidaktahuan, ya mudah-mudahan Atta sama Aurel kuat
ya dalam menjalani segala sesuatunya tanpa harus mendengarkan apa yang negatif-negatif dari orang lain. Penting kamu sabar, ngadepi cobaan sabar. Apapun kita tidak ada yang sempurna. Kita punya kesalahan ya minta maaf. Hanya itu, nggak ada cara lain. Karena kita nggak selalu dalam perjalanan kita itu semuanya betul. Tidak semuanya menyenangkan orang. Jadi kalau ada orang yang dalam era yang hari ini dengan sosial media, apapun semua bisa disampaikan secara gamblang hari ini. Karena kita juga public figure yang dilihat, jadi ya memang itulah konsekuensi. Jadi itu hal yang harus dihadapi dengan wajar-wajar saja. Karena kalau enggak ya stres terus. Karena dia nanti pergi kemana, pelukan begini, cuman dikit masalah, ada yang enggak. Hal-hal yang lumrah saja itu kan, coba mereka bukan public figure ya dibiarin aja, nggak ada masalah kan. Ya hal-hal kayak begitulah. Jadi aku bilang yang sabar aja. Tapi mereka cukup kuat lah. Artinya dari sebelum nikah cobaannya udah banyak. Ya pasti kan ke depan aku selalu bilang ke mereka tidak akan mudah. Tapi ya mereka harus saling menguatkan, kan suami istri begitu. Mereka saling menguatkan. Kalau ditanya support kita jujur selama di sana memang tidak mengikuti berita yang tadi Mbak bilang gitu. Tapi maksudnya sejauh ini apapun yang namanya kita pasti akan selalu support ke anak-anak. Karena kita tahu, dan aku tahu hati anakku seperti apa ya, pasti dia tidak pernah akan ada maksud untuk segitu begitu gitu. Tapi mungkin ya apa aja yang tadi Mas Anang bilang, kadang apa yang kita buat gak usah orang mata ya, semua public figure kadang saking kita disorotnya kan apa yang kita buat ada aja salah gitu. Tapi ya pasti mereka kalau salah akan berbesar hati untuk minta maaf. Tapi kalau mereka nggak salah ya mereka pasti akan mencari pembenaran untuk mengklarifikasi bahwa mereka tidak bersalah gitu. Yang namanya anak pasti tidak akan pernah suka kalau orang tuanya diapain lah, dikatain, mau dijadiin apa-apa, pasti nggak pernah suka. Jadi itu suatu bentuk rasa yang mungkin seorang anak bisa lakukan untuk orang tuanya ya. Aku yakin semua anak akan melakukan hal yang sama kalau orang tuanya diapa-apain lah gitu. Dan itu suatu hal yang menurut aku ya nggak, itu hal wajar. Wajar dong. Jangan gitu. dianggap tidak berlebihan atau apapun, enggak. Ya. Dan semua anak kalau bapaknya orang tuanya, jangan orang tua, di keluarganya aja pasti digituin, pasti pembelaan itu akan keluar. Sama kayak orang tua hal yang normal. Orang tua ke anak kalau anaknya diapa-apain kan belum tentu anaknya bener nih. Tapi pasti kan kita akan ikut dulu gitu. Nanti mau bener apa enggaknya itu biasanya belakangan gitu. Begitu juga sama anak. Kalau orang tuanya kenapa-napa pasti akan ngebelain. Apalagi ya keluarga ya, apalagi keluarga yang benar-benar erat ya, pasti kayak kita gitu. Ada satu yang kenapa-napa tuh pasti kayak aduh gitu, sedih gitu. Itu wajar sih.